Penganiayaan yang dilakukan Mario Dendi kepada David Ozora terus menjadi sorotan. Pasalnya tak hanya sekedar kasus penganiayaan, kasus ini juga menguak kekayaan yang diduga tak wajar yang dimiliki oleh Rafael Alun Trisambodo, ayahanda Mario Dendi, yang merupakan seorang pejabat Direktorat Jenderal Pajak. Di sisi lain, posisi AG, remaja di bawah umur ini, diduga menjadi pemicu kasus penganiayaan, juga menjadi sorotan. Muncul desakan, AG seharusnya juga menjadi tersangka. Tak hanya menjadi sasaran netizen, AG juga mendapat sanksi dari sekolahnya. Berbagai tekanan yang ditujukan padanya membuat AG kemudian merasa terpuruk. Selasa siang kemarin, kuasa hukum AG mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat untuk meminta perlindungan dan diberi ruang untuk menjelaskan fakta yang terjadi. Tak hanya mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia, hari ini AG kembali menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polres Jakarta Selatan. Pemeriksaan kali ini dilakukan oleh psikolog forensik untuk memeriksa kondisi hingga relasi sosial AG. Pada hari Selasa kemarin, pekerja sosial profesional ini juga melakukan pemeriksaan guna menilai 3 hal. Ya, yang pertama menilai tentang anak dalam tekanan, apakah adanya relasi kuasa, dan kemudian tentang kondisi sosial lainnya. Kemarin sudah dilakukan oleh pekerja sosial profesional. Tentunya hasilnya pada akhirnya nanti akan dibuatkan suatu produk yang namanya adalah laporan sosial yang wajib untuk digunakan pada proses penyidikan ini. Lantas bagaimana prosedur untuk mengajukan perlindungan ke KPAI? Apa pengaruhnya terhadap kasus yang menuai sorotan ini? Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, Yohana Gabriela, Azhari Narutama, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kasus penganiayaan terhadap David yang dilakukan oleh Mario Dendi tampaknya dikuliti habis-habisan. Mulai dari kekayaan dari ayah dari Mario Dendi, tapi itu soal lain. Malam hari ini saya akan ajak Anda untuk menguliti habis-habisan juga, tapi mengenai peran AG yang saat ini tengah disorot. Apakah benar-benar terlibat ataukah tidak? Ayo kita melihat hal ini secara objektif. Di studio TV One sudah hadir di sini Mas Jasra Putra dari KPAI dan juga ada Mas Birawa yang merupakan kuasa hukum AG pemirsa. Ini gadis usia 15 tahun yang ada di lokasi kejadian bersama David dan juga Mario Dendi. Selamat malam Mas Birawa, selamat malam Pak Jasra. Dan juga ada Mas Aristo di sini sebagai pakar hukum pidana kita. Tapi sebelumnya pemirsa, sebelum saya bertanya-tanya kepada narasumber, sekarang saya akan hadirkan kepada Anda. Ini saya punya data untuk mengantar kita melihat lebih jauh mengenai peran bahkan juga keterkaitan AG atas kasus ini. Diduga pemirsa, ini dia. Nah, ini diduga peran AG dalam kasus penganiayaan ini. Diduga ya, jadi tanda kutip pemirsa, diduga ikut merekam video saat Mario menganiaya David. Karena inilah yang diperbincangkan di sosial media. Diduga meminta untuk menyelesaikan masalahnya dengan David secara baik-baik. Bahkan juga diduga juga sempat menolong David usai alami kekerasan. Jadi ini informasi-informasi yang berkembang. Sekarang saya mau tanya, Mas, bolehlah ceritakan kepada kita. Ceritanya AG kepada kuasa hukum mengenai detik malam itu, mungkin sebelum penganiayaan sampai penganiayaan. Seperti apa sih sebenarnya? Ya, jadi memang kasus ini menyita perhatian publik ya. Ini kami juga sangat menyesal atas segala peristiwa yang timbul, khususnya hal-hal yang berdampak terhadap David. Oleh karena itu di sini kami selaku perwakilan dari klien kami, Agnes dan juga keluarga, menyampaikan permohonan maaf dan juga penyesalan yang sebesar-besarnya kepada keluarga David dan juga kepada ananda David. Kami juga berdoa dan juga berharap agar David bisa segera pulih dan sembuh kembali. Jadi memang di sini Mbak, kasusnya memang cukup memprihatinkan karena kenapa ada keterlibatan anak. Kembali lagi Agnes ini klien kami statusnya sejauh ini masih merupakan anak, saksi anak karena kenapa umurnya masih di bawah 18 tahun
Dan berdasarkan ketentuan yang berlaku, saksi anak ini telah mengalami, kemudian mendengar dan juga melihat dengan dirinya sendiri, seperti itu. Untuk terkait hal-hal dan juga fakta-fakta yang berlaku, memang semua yang sudah disampaikan oleh klien kami kepada kami, sudah kami sertakan juga dalam pemeriksaan di kepolisian. Oleh karena itu memang terkait detailnya, kami juga tidak mau mendahului proses pemeriksaan yang berlangsung, dan ini nanti kita tinggal tunggu hasil pemeriksaan yang nanti akan keluar dari pihak kepolisian, kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, tapi Mas Birawa, Ya. Mas Birawa saya undang ke sini untuk spill dikit lah. Ya. Sebenarnya benar nggak sih bahwa ada aduan Ya. dari klien Anda kepada Mario Dandi, makanya ada pemukulan? Ya, kalau setahu ini sih yang kami ketahui dan juga kami juga sampaikan kepada pihak kepolisian, memang pada awalnya itu bukan klien kami yang menyampaikan hal tersebut. Terdapat saksi lain ya yang terlibat di sini yang memang kebetulan inisialnya juga A. Jadi awal skenarionya itu wanita. Waktu itu juga dari kepolisian juga telah menyebutkan inisialnya APA. Memang awal mula kejadian itu berlangsung di situ, sehingga saksi APA ini yang telah memberikan informasi tersebut kepada pelaku. Dan disitulah yang menjadi efek domino dan pemicu ya persoalan yang telah berlangsung. Apa sih aduannya? Apa digodain kah? Diajak atau seperti apa sih? Ya, sejauh ini sih mungkin yang bisa kami sampaikan adalah hal tersebut telah memicu adanya peristiwa ini ya, yang Cemburu dimana maksudnya? ini sangat luas ya. Jadi untuk sementara kami memberikan kewenangan tersebut kepada kepolisian untuk menentukan, tapi pastinya ketentuan ini akibat tersebut menjadikan efek ya yang sangat panjang khususnya terhadap klien kami, sehingga harus melewati proses pemeriksaan hukum yang demikian. Oke, Itu. berarti soal bahwa aduan itu sudah terbantahkan dari kuasa hukum, pemirsa mengatakan bukan AG yang melaporkan ke Mario Dandi, tapi APH. Oke, sekarang soal Sherlock. Nah, benar nggak bahwa yang janjian ketemu dengan David itu AG yang nanya, AG yang minta? Ya, terima kasih pertanyaannya, Mbak. Memang pada saat itu yang kami ketahui di sini saat perjalanan menuju lokasi malam itu, handphonenya klien kami memang dikuasai oleh pelaku. Jadi memang hal-hal yang mungkin disampaikan ya melalui handphone pelaku kepada anak korban itu memang dilakukan atas desakan dari pelaku itu sendiri. Karena memang di sini ya klien kami pada hari itu kan baru selesai pulang sekolah. Tidak ada rencana apapun untuk ketemuan dengan anak korban, sehingga ketika dijemput kemudian datang ke lokasi, semua itu memang atas desakan dan ajakan dari pelaku itu sendiri. Sebentar, kalaulah sampai HP-nya AG pada saat kejadian sebelum penganiayaan dikuasai oleh Mario Dandi, sempat ada pemukulan nggak? Pemaksaan, pemukulan, pengancaman dari Mario Dandi ke AG? Kalau misalnya itu memang kita kembali lagi harus melihat bukti-bukti yang sudah disampaikan kepada kepolisian. Ada buktinya? Kebuktian itu sudah kami sampaikan semua, dan pastinya nanti kita akan melihat hasil keputusan yang akan diterbitkan oleh kepolisian. Jadi berarti yang chat ke HP-nya David bukan AG? Itu bukan AG langsung. Oke, dicatat pemirsa ya. Berarti HP dikuasai oleh Mario Dandi, yang ngajak ketemuan, Sherlock, itu berarti look like-nya AG. Betul. Tapi adalah memang Mario ada desakan Dandi dari pelaku untuk melakukan itu. Oke, ini cerita yang tidak disampaikan kepada media. Kenapa AG selama ini diam? Karena hujatan ini cukup banyak ya. Tadi ada tuduhan yang saya sempat hadirkan. Iya, karena memang sejauh ini fokus kami adalah menjalankan pemeriksaan hukum. Karena sejak minggu lalu anak saksi ini, klien kami, sudah menjalankan pemeriksaan di Polsek Pesanggerahan, kemudian di acara pemeriksaan kedua di Polres Jakarta Selatan, dan sampai saat ini pun masih ada beberapa pemeriksaan yang berlangsung. Jadi memang kita tidak mau terlalu fokus terhadap penjelasan-penjelasan kepada publik yang mungkin tidak diperlukan, karena fokus kami adalah pemeriksaan ini. Akan banyak lagi hal-hal yang nanti akan saya gali di sini pemirsa, karena jangan sampai trial by the public ya. Sekarang kita akan lihat kronologis ini yang didapatkan oleh media berdasarkan cerita-cerita dan keterangan-keterangan sedikit yang kami rangkum menjadi kronologis kejadian. Nanti boleh Mas Birawa untuk mengomentari adakah yang salah dari grafis yang saya hadirkan saat ini pemirsa, ini dia.
Nah, ini kronologi kejadian yang bisa kami himpun pemirsa, di mana AG ini katanya memberikan kabar kepada ada perilaku tidak baik dari korban terhadap dirinya. Nah, ini berarti tidak benar, Mas Birawa, karena ini ternyata bukan AG yang melapor Bukan AG KTP yang APH. awalnya melapor, ya. Oke, selanjutnya. Sekarang ini, AG menghubungi korban menyatakan ingin mengembalikan kartu pelajar milik korban. Pun ini bukan AG. Jadi sebenarnya nelfon atau chat? Sekarang kembali lagi Mbak, logikanya adalah ini anak lagi sekolah, ya kan? Lagi sekolah. Jam berapa sih? Ini Kejadiannya, janjian itu jam berapa? Nah, janjiannya itu memang untuk jam khususnya sudah kami sampaikan dalam pemeriksaan. Namun itu nanti perlu dipastikan lagi ya. Oh, jadi itu. janjian itu chatting? Janjiannya itu berdasarkan komunikasi memang antara pelaku dengan klien kami, anak saksi. Dipaksa sih, karena ini kan pastinya mereka itu statusnya kan punya hubungan ya. Jadi memang pada saat itu klien kami, anak saksi ini ya tidak beranggapan apa-apa bahwa ini seperti ajakan biasa seperti itu. Sama dengan ajakan untuk keluar dari rumah untuk bertemu ya, karena itu di luar dari rumah di gang ya. Itu pun juga atas perintah dari Mario Dandi. Ya, itu ajakan dari pelaku ini ya, memang berarti betul. ini benar tapi atas perintah ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini tersangka membawa korban ke belakang mobil miliknya, Rubicon, mengkonfirmasi perbuatan tidak baik pada saksi AG. Kalau ini benar tidak? Ya, ini memang kejadiannya kan cukup cepat ya, Mbak. Ketika pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban, anak korban, di situ memang posisi klien kami itu dalam keadaan shock. Karena dia tidak bisa melakukan, karena memang dari dia perempuan ya, yang anak juga, di situ juga ada tindakan kekerasan yang berlangsung. Jadi memang di sini klien kami tidak dapat melakukan apa-apa saat kejadian kekerasan ini berlangsung. Oleh karena itu ya posisi klien kami di sini betul-betul sangat-sangat terbatas. Oke, berarti ini pelaku pun kemudian melakukan penganiayaan ya terhadap korban. Pada saat peristiwa penganiayaan, saya nggak tahu sebenarnya peristiwa itu berlangsung berapa lama, tapi videonya kan 59 detik. Apa yang dilakukan oleh AG pada saat penganiayaan? Ya, di situ memang kita kan mengetahui berdasarkan keterangan yang sudah disampaikan oleh kepolisian ya, khususnya Polres Jakarta Selatan, saat penganiayaan berlangsung itu terdapat tersangka kedua yang melakukan perekaman. Di situ ketika perekaman berlangsung itu memang klien kami ya ada di lokasi sebetulnya, tapi memang sebelum kejadian kekerasan ini berlangsung, klien kami, anak saksi juga sudah memberitahukan kepada pelaku ini jangan macam-macam, jangan melakukan hal-hal yang tidak perlu. Jadi memang klien kami pun tidak mengetahui dan tidak pernah membayangkan sedikit pun bahwa kejadian kekerasan ini akan berlangsung, akan dilakukan oleh pelaku. Berarti di lokasi kejadian itu 3 orang, AG, SN, bahkan juga Mario Dandi. 3 orang, hanya 3 orang? Bersama korbannya, anak korban. Bersama korbannya. Yang video kan salah satu rekannya SN ini? Tersangka kedua, betul. Tersangka kedua. Oke, kalaulah dia tidak melakukan apa-apa, berusaha untuk mencegah nggak? Ya, ketika ini yang berdasarkan informasi yang sudah kami sampaikan ya pada saat pemeriksaan, memang klien kami pun juga sudah meminta agar si pelaku itu tidak melakukan hal-hal yang tidak diperlukan. Sudah mengingatkan beberapa kali bahwa ini jangan sampai ada tindakan yang akan disesali kemudian. Jadi memang klien kami tetap kembali lagi sebagai anak saksi telah berupaya semampunya ya dengan keadaan yang sangat terbatas pada saat itu agar kejadian ini tidak berlangsung, kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, masih ada 2 lagi. AG dikatakan ikut merekam, AG dikatakan selfie saat penganiayaan terjadi. Itu benar nggak? Kalau memang untuk masalah selfie, apabila itu betul, pasti kan fotonya sudah beredar, ya kan. Sejauh ini kami yakini bahwa kejadian selfie itu tidak ada. Foto tersebut pun juga kami melihat dari penyidik pun yang dimana banyak anggapan ya bahwa klien kami melakukan selfie di atas tubuh korban itu pun juga tidak benar.
Jadi memang kami tetap kembali lagi sesuai fakta yang sudah dalam pemeriksaan, semuanya itu pasti akan terang benderang pada waktunya. Informasi-informasi tersebut akan disampaikan kepada publik sesuai dengan hasil pemeriksaan yang berlaku. Oke, kalau begitu ingin minta perlindungan dari KPAI itu dalam rangka apa sih? Kenapa sih? Ya, jadi memang kembali lagi kan status klien kami itu kan sebagai anak saksi. Anak saksi ini kenapa bisa disebut sebagai anak saksi karena dia itu masih di bawah umur 18 tahun dan juga sebagai saksi dia yang dinilai telah mendengar, melihat dan mengalami secara langsung peristiwa yang telah terjadi. Oleh karena itu dia dianggap sebagai anak saksi. Dan sebagai anak saksi pastinya dia akan menjalankan prosedur hukum. Dan prosedur hukum ini juga kami harapkan dapat menghasilkan dan mengungkapkan kejadian yang sebenarnya, informasi-informasi yang sebenarnya. Namun ketika kita melihat status klien kami sebagai anak saksi, ini kan pemeriksaan hukum itu suatu hal yang sangat-sangat luar biasa bagi seorang anak. Agar nantinya bisa memberikan hasil yang maksimal, hasil yang efektif, semua terungkap, pastinya perlu ada perhatian khusus dari KPAI agar semuanya itu berjalan sebagaimana diharapkan. Itu mungkin motivasi utama untuk dapat menjalankan pemeriksaan dengan baik. Masih banyak pemirsa sebenarnya ingin saya gali di sini, tapi mungkin saya ke Mas Jasra terlebih dahulu. Bagaimana nih posisi KPAI melihat kasus ini juga begitu jadi perhatian, hujatan juga banyak, tapi AG di sini minta perlindungan dari KPAI. Iya Mbak Caca, pertama tentu prinsip di Komisi Perlindungan Anak Indonesia, siapapun pelaku kekerasan kan harus diproses ya. Apakah itu pelaku anak, apalagi dewasa gitu ya. Itu prinsip kita, karena ini tentu tidak dibenarkan gitu ya. Itu satu. Nah kemudian kedua, sejak peristiwa ini terjadi sebetulnya para komisioner dan termasuk juga pimpinan mencari tahu ya terkait kasus ini dan bahkan mendatangi korban gitu ke rumah sakit gitu ya. Dan tentu sampai hari ini ya kita informasi dari rumah sakit gitu ya, ada kemajuan walaupun ini tetap dalam proses pemantauan ya. Tentu ini satu hal yang di mana anak korban menjadi perhatian kita juga, dan saya kira perhatian publik sangat luar biasa, dan oleh sebab itu tentu kita terus berdoa dan kita berharap tenaga kesehatan memberikan kesehatan maksimal ya, atau optimal bagi korban ini. Ya. Nah, yang kedua, kita juga dilaporkan juga terkait anak saksi AG ya. Dan hari Selasa kemarin gitu ada beberapa hal yang diinginkan dari kita. Pertama terkait bagaimana proses hukum ini tetap dalam pengawasan KPAI. Kemudian yang kedua soal identitas yang terpublikasi yang sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga terkait bagaimana AG juga memiliki rasa aman ya, dan juga termasuk juga soal akses pendidikan gitu Mbak Caca. Oke, sesaat lagi saya mau nanya kepada Mas Aristo. Lagi-lagi peradilan publik itu lebih berbahaya dibandingkan peradilan sebenarnya. Karena sempat ada desakan AG dijadikan tersangka, tapi ada versi dari kuasa hukum. Nanti boleh ditanggapi sesaat lagi pemirsa.